Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan sebelumnya saya Suci Erna Ayu Kusumaningrum. Hari ini akan membawakan presentasi mengenai pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada PT Sekawan Makmur di Jakarta. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama kelompok saya yaitu Nova Intan Novita, dan yang kedua adalah saya sendiri yaitu Sucerna Ayu Kusumaningrum. Abstrak dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada PT Sekawan Makmur di Jakarta. Metode yang digunakan adalah explanatory research dengan sampel sebanyak 78 responden dengan teknik analisis menggunakan analisis statistik, yaitu pengujian regresi, korelasi, determinasi, dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini yaitu variabel budaya organisasi memperoleh rata-rata skor sebesar 3,79 dengan kriteria baik, dan variabel kinerja karyawan memperoleh rata-rata skor sebesar 3,89 dengan kriteria baik. Budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan persamaan regresi Y sama dengan 14,686 ditambah 0,639 X dan nilai korelasi 0,748 atau memiliki tingkat hubungan yang kuat dengan kontribusi pengaruh sebesar 56,0% serta uji hipotesis yang diperoleh adalah signifikan 0,000 kurang dari 0,0,5. Untuk kata kunci yang digunakan dalam penelitian yaitu budaya organisasi dan kinerja karyawan. Kita masuk ke pendahuluan. Perkembangan inovasi teknologi yang semakin pesat menyebabkan lingkungan usaha menjadi dinamis. Persaingan antar perusahaan mengakibatkan peluang usaha untuk bertahan itu menjadi kecil. Kunci keberhasilan yang memenangkan kompetisi antar pengusaha dan antar perusahaan ini terletak pada sumber daya yang dimiliki oleh perusahaannya. Salah satu faktor terpenting adalah pengelolaan sumber daya manusia karena merupakan aset utama. Arti penting sumber daya manusia bermuara dari suatu realita bahwa individu, yaitu manusia, itu merupakan elemen yang paling penting dan paling utama karena selalu ada di dalam suatu organisasi. Nah, budaya organisasi itu sendiri adalah suatu karakteristik yang ada pada sebuah organisasi dan menjadi lainnya. Budaya organisasi pada hakikatnya ini adalah nilai-nilai dasar organisasi yang akan berperan sebagai landasan bersikap dalam berperilaku dan bertindak bagi semua anggota organisasi. Budaya organisasi ini adalah cara berperilaku bersama dalam organisasi. Upaya aset yang sangat bernilai. Oleh karena itu, perlu pengelolaan yang baik dan kualitasnya harus selalu ditingkatkan. Nah, kinerja karyawan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan perusahaan sehingga tercapai suatu tujuan perusahaan. Menurut Mangkunegara tahun 2019, berpendapat bahwa kinerja karyawan yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Peningkatan kinerja karyawan dalam suatu perusahaan ini sangatlah penting karena akan berdampak positif bagi perusahaan dan diharapkan mampu untuk meningkatkan keefektifan dan efisien perusahaan. Pada PT Sekawan Makmur ini secara pertumbuhan mengalami kenaikan, namun secara target masih belum memenuhi, sehingga memerlukan evaluasi dan peninjauan kembali. Nah, hasil penilaian kinerja tersebut mengindikasikan bahwa kinerja karyawan di PT Sekawan Makmur ini kurang sesuai dengan standar nilai kerja karyawan. Atau dapat dikategorikan, maka kinerja karyawan termasuk ke dalam kategori yang kurang baik.
Berdasarkan uraian di atas, maka pada penelitian ini permasalahan yang diangkat menjadi judul penulisan adalah pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada PT Sakawan Makmur di Jakarta. Selanjutnya yaitu kajian literaturnya. Yang pertama ada budaya organisasi. Menurut Sutrisno 2016, budaya organisasi dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana suatu budaya atau tradisi organisasi mempengaruhi nilai kinerja karyawan. Adapun indikator yang digunakan meliputi norma-norma, nilai dominan, aturan, dan iklim organisasi. Untuk kinerja karyawan, menurut Mangkunegara tahun 2019, menjelaskan kinerja karyawan adalah hasil kerja seseorang yang diukur secara kualitas kerja dan kuantitas pekerjaan dan yang dicapai oleh seorang karyawan yang dilakukan tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya, penuh tanggung jawab sesuai tugas yang diberikan kepadanya. Adapun indikator yang digunakan yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja, pengetahuan kerja, pelaksanaan tugas, dan tanggung jawabnya. Untuk metode penelitian dan penelitian ini yaitu populasi yang digunakan adalah seluruh karyawan PT Sekawan Makmur di Jakarta yang berjumlah 78 responden. Teknik pengambilan sampling dalam penelitian ini adalah sampel jenuh, jadi di mana semua anggota populasi ini dijadikan sebagai sampel. Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini berjumlah 78 responden. Untuk jenis penelitiannya, yang dipakai adalah asosiatif, di mana tujuannya adalah untuk mengetahui keterhubungan antara variabel independen terhadap variabel dependennya. Dalam hal ini, variabel independen adalah budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Untuk metode analisis data, penulis menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi, linear sederhana, analisis koefisien korelasi, dan analisis koefisien determinasi juga uji hipotesis. Untuk hasil dan pembahasan, dalam analisis deskriptif, pada pengujian ini digunakan untuk mengetahui skor minimum dan maksimum, skor tertinggi, yaitu rating skor dengan standar deviasi masing-masing variabel. Dapat dilihat pada tabel 1, hasil analisis deskriptif statistik, yaitu budaya organisasi memperoleh varian minimum sebesar 27 dan varian maksimum sebesar 49 dengan rating skor sebesar 3,79 dengan standar deviasi 4,418. Kinerja karyawan memperoleh varian minimum sebesar 30 dan varian maksimum sebesar 50 dengan rating skor sebesar 3,89 dengan standar deviasi yaitu 3,776. Hasil dan pembahasan selanjutnya yaitu analisis verifikatif. Nah, analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun pengujian yang dilakukan yaitu analisis regresi linear sederhana yang bermaksud untuk mengetahui perubahan variabel dependen jika variabel independennya mengalami perubahan. Dapat dilihat dalam tabel 2, yaitu berdasarkan hasil pengujian data, diperoleh persamaan regresi Y sama dengan 14,686 ditambah 0,639X. Dari persamaannya tersebut dapat dijelaskan bahwa konstanta diperoleh sebesar 14,686, diartikan jika budaya organisasi tidak ada atau konstan. Maka telah terdapat nilai kinerja karyawan sebesar 14,68 poin. 6,686 poin. Koefisien regresi budaya organisasi diperoleh sebesar 0,639, di mana angka tersebut positif, artinya setiap ada peningkatan budaya organisasi sebesar 0,639 poin, maka kinerja karyawannya juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,639 poin.
Dalam analisis koefisien korelasi, ini bermaksud untuk mengetahui tingkat kekuatan hubungan dari variabel independen terhadap variabel dependen baik. Nah, pada tabel 3, kita lihat hasil pengujian koefisien korelasi budaya organisasi terhadap kinerja karyawannya. Yang berdasarkan hasil pengujian pada tabel itu, diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,748. Artinya, budaya organisasi ini memiliki hubungan yang kuat terhadap kinerja karyawannya. Selanjutnya, hasil dan pembahasan, kondisi jawaban responden, variabel budaya organisasi. Dalam kondisi ini, berdasarkan hasil jawaban yang diberikan responden, variabel budaya organisasi ini memperoleh nilai rating skor sebesar 3,79, di mana angka tersebut berada di rentang skala 3,40 sampai 4,19 dengan kriteria baik atau setuju. Artinya budaya organisasi sudah dalam keadaan baik. Selanjutnya, dalam kondisi jawaban responden variabel kinerja karyawan, berdasarkan hasil jawaban yang diberikan oleh responden, variabel kinerja karyawan ini memperoleh nilai rating skor sebesar 3,89, di mana angka tersebut berada di rentang skala antara 3,40 sampai 4,19 dengan kriteria baik atau setuju. Artinya kinerja karyawan sudah dalam keadaan baik. Selanjutnya, pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan, yaitu budaya organisasi ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan persamaan regresinya Y sama dengan 17,517 ditambah 0,565X dan nilai koefisien korelasi sebesar 0,748 atau memiliki tingkat hubungan yang kuat dengan nilai kontribusi pengaruh sebesar 56,0%. Nah, pengujian hipotesisnya diperoleh yaitu nilai T hitung kurang dari T tabel atau 9,827 kurang dari 1,992. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif dan signifikan antara budaya organisasi terhadap kinerja karyawan yang diterima. Kesimpulan dan saran. Selanjutnya, kesimpulan. Setelah melakukan pengujian data, hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa kesimpulan. Yang pertama, dalam variabel budaya organisasi, memperoleh nilai rating skor sebesar 3,79, di mana nilai tersebut berada di rentang skala antara 3,40 sampai 4,19 dengan kriteria baik atau setuju. Variabel kedua, variabel kinerja karyawan, memperoleh nilai rating skor sebesar 3,89, di mana nilai tersebut berada di rentang skala antara 3,40 sampai 4,19 dengan kriteria baik atau setuju. Budaya organisasi ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai persamaan regresi Y sama dengan 17,517 ditambah 0,565X. Nilai koefisien korelasinya sebesar 0,748 atau memiliki tingkat hubungan yang kuat dengan kontribusi pengaruh sebesar 56,0%. Nah, sedangkan sisanya sebesar 44,0% itu dipengaruhi oleh faktor lain. Uji hipotesis yang diperoleh nilai T hitung itu lebih dari T tabel atau 9,827 lebih dari 1,992 dan hal ini juga diperkuat dengan nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05. Berikutnya, saran dalam penelitian ini. Setelah melakukan penarikan kesimpulan dalam penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran. Yang pertama, agar budaya organisasinya itu lebih meningkat, maka perusahaan harus mampu membiasakan karyawan memiliki tanggung jawab atas hasil kerja maupun lainnya.
Yang kedua, agar karyawan agar kinerja karyawan lebih meningkat lagi, maka perusahaan harus memberikan program pelatihan yang terencana dalam rangka memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan kerja karyawan sehingga mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai tahapan dan mampu mencapai tujuan dengan maksimal. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya dalam penelitian ini dan dalam pembawaan saya dalam mempresentasikan, saya ucapkan banyak mohon maaf dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.